Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman YouTuber dimanapun kalian berada. Semoga di hari ini dalam keadaan sehat selalu. Tentunya karena di saat-saat kondisi seperti ini, di masa-masa pandemi, ya kesehatan nomor satu ya. Jadi saling menjaga diri sendiri saja. Nah, mudah-mudahan intinya sehat semua lah yang nonton. Buat yang nggak nonton juga saya doakan selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, di kesempatan sore hari ini, jadi di depan saya ini udah ada fuel electric pump ya, atau lift pump, bahasa orang bilangnya lift pump. Ini adalah pompa solar yang ada di mesin. Khususnya ini merek Perkin. Nah, di sini ada dua jenis pompa yang sering dipakai di engine Perkin ya. Di engine Perkin yang kapasitas 30 kVA sampai 100 kVA. Nah, khususnya 30 kVA yang 3 silinder atau 1003 atau sekarang menjadi seri 1103. Ini ada yang menggunakan lift pump model seperti ini. Namun untuk saat ini, untuk model yang seperti ini nih udah discontinue ya, tidak dilanjutkan lagi karena beberapa problem di lapangan mungkin yang menjumpai. Ini nggak akan saya bahas detail untuk kasus ini. Nah, model ini juga sampai saat ini masih dipakai di engine Perkin untuk kapasitas 65 kVA, 85 kVA, dan 100 kVA. Jadi masih menggunakan ini. Jadi pas kebetulan yang model seperti ini langsung jadi satu dengan filter solarnya di sini. Jadi ini kalau dibuka tabung ini ada elemen filternya ya. Nah, yang model atau tipe seperti ini pun ada dua jenis. Ini kebetulan untuk ukuran yang panjang. Nah, ini ukuran yang panjang dan ada yang pendeknya lagi. Ini dengan elemen, ini biasanya kita ini 201 dan 163 kalau yang pendek ya. Kalau yang panjang ini 201 nih elemennya. Seperti itu. Nah, di kesempatan sore kali ini yang akan saya bagikan itu mengenai problem atau kerusakan pada kedua material ini. Namun satu persatu di sore hari ini yang akan saya bahas adalah tipe electric pump atau lift pump untuk engine Perkin yang model seperti ini. Jadi ini unit di depan saya ini dua-duanya boleh dikatakan rusak. Rusaknya macet, intinya nggak bisa nyedot lah. Jadi kalau kita aliri arus listrik atau aki ya, karena ini DC, itu intinya motor yang di dalamnya nggak muter sehingga nggak ada isapan solar, intinya seperti itu. Nah, di sore kali ini akan saya bedah untuk tipe yang ini, bagaimana cara atau solusi untuk memperbaiki lift pump atau electric pump untuk yang jenis ini. Nah, ini sudah saya siapkan, ini soketnya sudah terpasang ke sini. Ini tegangan baterai, dua kabel. Ini saya ambil dari aki UPS yang saya pakai di bawah meja ya akinya. Nah, ini kabelnya saya tarik ke sini karena akinya nempel ke UPS, jadi untuk server di rumah nggak bisa dicopot. Nah, ini akan saya coba saya tes, atau kalau kurang penasaran, ini saya pastikan sumbernya dulu yang mau dipakai. Nah, di sini sumbernya yang akan dipakai. Ini saya pastikan diukur dulu. Nah, ini udah DC volt. Probe yang biru saya ke min, yang plus hitamnya. Nah, itu terukur
Ini ya propnya ke masing-masing ini. Jadi hitamnya plus ya. Terukur 13,71 volt. Nah, oke, ini beres. Nah, ini material yang ini juga nanti saya kesampingkan dulu. Nanti akan saya bahas di video berikutnya mungkin. Kita akan fokus di model lift pump atau electric pump untuk yang model ini. Ini kita kasih tegangan ya, efeknya seperti apa. Nah, ini nggak ada ini sama sekali, nggak ada getaran sama sekali. Nah, ini kita udah masukin tegangan tapi ternyata nggak ada reaksi ya. Kemarin terakhir pokoknya waktu terakhir sih kemarin ada, jadi di motornya masih ada reaksi. Nah, ini pas kebetulan memang nggak ada ini sama sekali ya, jadi nggak masalah. Nanti apapun kondisinya akan kita lihat dalemannya. Nah, yang paling penting bagaimana cara membongkar atau mengetahui isi dalemannya seperti apa. Ayo kita ikutin terus video ini. Nah, ini kita soketnya copot dulu. Copot dulu. Nah, ini kalau kalian perhatikan, ini di bagian sini nih, di bagian sini ada snap ring ya. Jadi ada pengunci kawat pengunci ya. Nah, ini ada dua bagian, di bagian sini di pas soket elektriknya sama di bagian ujung sininya. Nah, sini ya. Ini nanti akan kita bongkar. Cara bongkarnya mudah saja. Ini tinggal menggunakan test pen ya, tinggal dicongkel seperti ini. Aduh, nah tuh hati-hati jangan sampai kena mata ya, tuh loncat. Nah, ini yang loncat tadi, jadi posisinya di sini ya. Nih snap ringnya seperti ini aja. Ini di sini ada bagian penguncinya ya, plastik pengunci. Jadi dia cuma dikuncupkan. Nanti kalau dia udah pas di posisinya, dia akan menahan posisi bagian pompa ini. Nah, ini setelah kita lihat bagian sini dulu ya. Setelah snap ringnya lepas, ini di dalamnya ada apa namanya tuh, ada seal ya, ada seal. Jadi kalau pertama buka mungkin agak keras, kita menggunakan alat yang lain, obeng semuanya, congkel seperti ini. Jadi intinya ini kita akan mengeluarkan bagian dalam dari pompa ya. Nah, ini kita akan lihat. Nah, ini ada yang warna oranye ini. Ini adalah bagian sealnya agar solar yang keluar masuk ke pompa ini nggak bocor ya. Nah, ini tinggal dicongkel pakai obeng atau pakai alat yang sejenis, yang penting bisa buat nyongkel. Tapi hati-hati karena ini semuanya materialnya dari plastik ya, takutnya nggak hati-hati patah, repot. Nah, ini kita keluarkan seperti ini. Nah, nih isi dalamnya. Kalau bagian yang sini sebenarnya nggak perlu dibuka ya. Jadi bagian yang ujung sini atau bagian outputnya itu sebenarnya nggak perlu dibuka sini. Jadi karena dia stopper seperti itu aja di dalamnya. Nah, ini kalau tuh seperti itu dalamnya, jadi nggak perlu dibuka. Nah, kita akan fokus di pompanya ini. Nah, ini pompanya, jangan sampai salah, ini ada dua seal atau dua o-ring ya, sorry.
Ini yang kuning posisinya di atas, yang hijau posisinya di yang biru, sorry. Ntar dikira buta warna lagi. Jadi yang biru posisinya di bawah. Sebelumnya ada ring ini nih, ring tembaga sebagai pernya aja sih. Ini sebagai per penahan untuk sistem balancing pompanya itu sendiri. Nah, kita copot dulu ya. Nah, copot dulu. Nah, ini dalamnya dia sistemnya rotary kayak ini ya. Kayak apa ya? Kita masukin ininya dulu. Masukin soketnya, kita pastikan dia muter apa enggak. Nah, ini ada percikan api ya, kalian lihat nih di terminal sekun yang saya hubungkan. Ini ada percikan api nih. Nah, ada percikan api, itu artinya bahwa motor atau koil di motor ini masih nyambung lah, masih berfungsi ya. Artinya intinya koilnya nggak putus. Jadi nah ini juga anget nih, posisinya anget setelah kita kasih tegangan itu tadi, posisinya anget. Dan dipastikan kalau kondisinya seperti ini itu koil motornya masih berfungsi lah, cuma intinya karena macet saja, jadi posisi apa tuh rotary untuk di dalamnya ini macet. Nah, model tipe ini saya tambahkan lagi. Ini kalau ini kan tadi udah kelihatan macet ya. Nah, ini patokannya ini nanti akan kelihatan di sini nih, bagian rotornya dia akan muter kalau dikasih tegangan ya. Pokoknya ini posisi macet ya, rotornya nggak muter. Nanti pada saat dikasih tegangan ini harusnya bagian dalam muter nging seperti itu. Jadi ini nanti kita akan coba perbaiki ya dengan cara kita. Ini seperti itu. Nah, cara memperbaikinya gimana? Usahanya. Jadi usaha untuk perbaikannya adalah dengan kita semprotkan WD ya. Semprotkan WD ke bagian ininya, dalamnya. Jadi usahakan dia biar loncar dulu. Nah, biasanya yang saya lakukan adalah semprotin WD. Ini karena pas kebetulan WD-nya sore ini habis. Intinya disemprotkan ke sela-sela ini. Biasanya habis disemprotkan itu diendapkan terlebih dahulu atau didiamkan terlebih dahulu agar si WD-nya itu benar-benar ngeresep ke seluruh celah yang membuat pompa ini macet seperti itu. Nah, biasanya kondisi macet seperti ini terjadi karena kualitas solar yang jelek ditambah lama nggak dihidupin seperti itu. Jadi udah solarnya jelek, ngendap di bagian pompa ini, terus lama nggak dihidupin. Nah, dari kondisi solar yang jelek itu mengandung, biasanya solar jelek itu banyak mengandung air dan lain sebagainya lah, zat-zat yang membuat si kondisi minyak itu jadi lengket. Seperti itu. Biasanya yang paling sering ya air. Kalau solar udah tercampur air, masuk ke bagian-bagian material ini, kalau ngendep apalagi lama nggak dipakai, itu pasti lengket dan macet. Itu yang paling sering terjadi ya. Oke, nah sekarang ini kita akan coba setelah direndam kurang lebih, ini kemarin berapa ya, 4 hari kita rendam di WD ya. Jadi disemprot menggunakan WD 3 kali, disemprot menggunakan WD, kemudian direndam juga, didiamkan selama 4 hari kemarin. Sambil kemarin kita colok-colok nih bagian rotornya, kita menggunakan test pen itu kita paksa gerakan. Nah, ini alhamdulillah ini kondisinya sebelum saya shoot video ini saya pastikan sudah
sudah muter ya. Nah, kita akan pastikan dulu biar kalian tahu dulu nih posisi pompa ini, rotornya sudah bisa muter. Ini kita masukkan ya. Kita masukkan. Nah, ini kemarin masih kabel yang sama, dia dari aki ya, 12 volt. Untuk birunya adalah min. Birunya min. Nah, plusnya itu apa? Hitam. Nah, ini yang kalian perhatikan nih, rotor di sini nih akan bergerak nih. Nah, bunyinya pun kelihatan kan? Nah, ini saya perjelas nih videonya. Nah, itu muter. Nah, suaranya jelas ya, itu bagian rotornya muter tuh. Nah, ini kondisi normal seperti ini, nggak bisa muter sama sekali. Nah, itu. Nah, kalau kondisinya seperti ini udah loncat, nanti kita pastikan kita putar menggunakan oli ya. Kita buat nyedot oli nanti kita ini. Nah, ini sebagai informasi aja tambahan bahwa untuk tipe ini di dalam sini udah dilengkapi semikonduktor. Itu biasanya menggunakan dioda ya. Jadi nggak bisa bolak-balik ini. Kalau udah min plus, ini kita udah menggunakan, di sininya juga ada tandanya nih. Nah, ini di sini nih. Nah, di sini. Ini ada tandanya. Ini di body ini adalah min. Kemudian yang sebelah sini adalah plus. Plus tapi nggak begitu nyata nih. Plus kecil banget nimbul. Ini tanda plus tuh. Jadi kondisinya nggak bisa dibolak-balik ya untuk tipe pompa yang ini. Jadi kalau kita coba nih, ini karena sumber baterainya ini yang biru adalah min, kita kasih ke merah ya. Kita kasih ke merah sebagai plus. Nah, ini nggak akan muter. Nah, tuh. Ini nggak akan muter. Ini ditempelin ke ini nggak akan muter. Beda kalau kita balikin lagi, dia sesuai polaritinya. Nah, ini muter nih, ya. Jadi paham ya. Jadi untuk tipe ini bisanya searah aja. Jadi kalau udah min plus ya min plus. Jadi kalau dia dikasih tegangan kebalik, dia nggak akan muter. Seperti itu intinya. Nah, sekarang kita akan coba untuk membantu membersihkan kerak yang di dalamnya juga. Kita biasanya menggunakan oli ya, oli yang sering kita pakai, oli mesin. Jadi ini kan cairannya lebih kental ya. Jadi lebih kental sebagai pelumas juga pada mesin. Jadi diharapkan dengan kita coba untuk dipakai untuk nyedot oli, nantinya si kerak-kerak yang ada di dalam pompa ini, juga ikut keluar, dan secara otomatis juga olinya buat melumasin juga dari dinding-dinding rotor dan statornya gitu ya. Nah, kita coba. Kebalik, sorry. Nah, ini kan lubangnya posisinya di sini. Ini juga outputnya kita rendam aja seperti ini. Nah, kita rendam. Kita akan coba. Nah, biarin bersirkulasi dia. Nah, ini biar kelihatan. Ini yang bagian nyedot adalah bagian bawah. Nah, ini akan keluar dari lubang sini ya olinya. Nah, seperti ini. Begitupun kalau dia difungsikan untuk pompa solar ya. Nah, ini sudah kelihatan ngalir dan bunyinya pun beda kan. Nah,
Nah, ini proses ini lagi-lagi saya jelaskan, jadi untuk finishing lah, agar memastikan bahwa semua kotoran yang tadinya lengket di dalam rotor dan statornya itu terbuang habis, karena ini cairan lebih kental yaitu oli gitu ya. Jadi biar ke bawah keluar semuanya. Dan keduanya ya sifatnya oli, dia sebagai pelumas biar lebih enteng dalam putaran rotornya. Nah, ini paham sejauh ini ya teman-teman ya. Nah, ini mungkin cukup. Jadi secara ini kesimpulannya berarti berhasil ya kita untuk memperbaiki lift pump engine Perkin untuk tipe yang seperti ini, seperti itu. Nah, kita buang, bersihkan. Agar tidak terlalu ngendap di. Nah, udah. Yang penting nggak terlalu habis, nggak apa-apa. Jadi biar sebagai pelumas juga nggak masalah, nanti nyampur sama solar sedikit. Nah, kita berarti langkah berikutnya tinggal pasang ya. Nah, ini kalau kalian perlu ketahui, ini adalah jejak-jejak solar sebenarnya. Solar yang jelek ini yang penyebab lengket antara rotor dan statornya nih. Ini di bodinya kelihatan kuning ya, bekas yaitu. Jadi analisanya memang solar, kandungan solar yang jelek. Jadi kalau dia lama nggak beroperasi ataupun sebentar pun bisa memungkinkan kalau memang kualitas solarnya sangat jelek sekali. Nah, ini kalau dilihat di bagian dalam ininya juga ada sama ya, jejak-jejak kuning. Nah, mungkin biasanya tuh kandungan air segala macam ini yang menyebabkan macet. Nah, itu masih ada solar tuh. Apa-apa. Nah, sekarang kita proses masang ya. Masang, kita rakit kembali seperti semula. Yang pertama adalah o-ring yang warna oranye. Nah, kita masukin. Nah, kemudian ini yang bagian ini plastik. Kemudian o-ring yang warna biru, yang o-ring yang kedua. Kemudian ini spring terbuat dari tembaga sebagai balancing ya di bagian ininya. Nah, kita akan pasang ke housing pompanya atau housing filternya juga ya, karena jadi satu. Nah, pelan-pelan ya. Nah, ini oli juga sebagai pelumas, jadi bila perlu kurang tambahin oli dulu biar licin, biar dalam pemasangannya gampang. Tinggal masukin. Nah, ini juga ini ada nggak murni bulat ya, nggak murni bulat. Ini ada sedikit kayak nok atau kupingan yang harus masuk ke dalam. Jadi pemasangannya harus tegak lurus. Jadi nggak boleh menceng ke sono, menceng ke sini. Nah, intinya seperti itu. Jadi ada ada posisi yang harus dipaskan. Nah, kita tekan, kita bantu tekan. Nah, ini kalau udah ditekan ya, agak keras tadi. Nah, ini nggak bisa muter kemana-mana nih, pokoknya pasnya segini. Nah, kalau udah ditekan, sealnya atau o-ringnya udah nggak kelihatan yang warna orange, posisinya udah masuk. Nah, kita baru pasang snap ring yang ini, snap ring yang untuk penguncinya ya.
Nah, ini masangnya harus hati-hati juga, takut mental seperti kemarin pada saat proses bukanya. Nah, kita menggunakan test pen ya, seperti ini, atau alat sejenis lah buat nyongkel sedikit agar si snap ringnya bisa langsung menciut dan masuk. Nah, waduh, lepas lagi. Nah, ini udah masuk ke posisi yang seharusnya, dan udah mengunci. Nah, ini udah nggak bakalan bisa lepas ke sini ya. Nah, seperti ini. Nah, kita akan coba lagi tes menggunakan tegangan ya. Tes menggunakan tegangan. Nah, ini kita akan masukin tegangan. Nah, itu ada bunyi kan? Nah, ada bunyi ya. Jadi dipastikan ini sudah berputar ya. Jadi dalamnya sudah berputar. Nah, kalau dia diisi solar ada bunyinya ya. Dia akan langsung pasti nyedot seperti itu. Nah, ini kesimpulannya kita berarti melakukan perbaikan, usaha untuk melakukan perbaikan pada lift pump atau electric pump engine Perkin ini berhasil. Good job. Jadi itu saja mungkin yang dapat saya bagikan di kesempatan sore hari ini menjelang petang ini. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Jadi khususnya teman-teman yang menjumpai kasus-kasus seperti ini, itu bisa diaplikasikan, monggo. Jadi terima kasih atas partisipasi kalian semuanya yang sudah pada tekan subscribe dan like tentunya. Yang belum tekan subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan tekan tombol like-nya jika kalian menyukai video ini. Jadi subscribe dan like kalian semuanya sangat bermanfaat sekali buat saya pribadi agar lebih semangat lagi untuk membagikan hal-hal yang baru dan pastinya bermanfaat buat kalian semuanya. Itu saja yang dapat saya bagikan. Terima kasih, sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, merek Perkins. Nah, ini udah oke, siap dikirim.